Halo, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasanya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kita masuk pada tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang keempat. Oke, kita akan menyaksikan slide demi slide. Selamat belajar. Oke anak-anak, kita tiba pada pelajaran yang keempat. Ya, kita akan membaca bersama-sama dan silakan anak-anak memperhatikan bacaan di buku teks ataupun di slide ini ya. Judulnya adalah Bibit Perpecahan. Pada perayaan 17 Agustus tahun lalu, Kelurahan Garuda mengadakan pertandingan sepak bola antar RT untuk mempererat persatuan dan persaudaraan antar warga. Pertandingan sepak bola ini diusulkan oleh Pak Doni, Ketua RW 02. Pak Doni melihat warganya semakin jarang berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Usul Pak Doni disambut dengan baik oleh semua pihak. Semua RT di RW 02 turut serta dalam pertandingan tersebut. Setiap RT menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Dalam pertandingan antara RT 02 dan RT 04, tim RT 04 memimpin ketika Adi mencetak gol pertamanya di babak pertama. Tim RT 04 terus memimpin pertandingan hingga babak kedua berlangsung. Pada suatu saat, Adi yang telah mencetak gol pada babak pertama mencoba untuk menembus pertahanan RT 02 untuk mencetak gol lagi. Namun, sebelum sempat menembak bola, kakinya dijegal oleh topan pemain belakang RT 02. Jegalan itu dianggap pelanggaran dan RT 04 dihadiahi tendangan penalti oleh wasit. Tendangan penalti pun dilakukan oleh Adi. Adi menendang dengan sangat baik, tetapi kiper RT 02 juga berhasil dengan baik menghentikan bola tersebut dan pertandingan pun dilanjutkan. Ketika kiper akan melakukan tendangan ke depan, Adi tiba-tiba merebut bola tersebut. Meskipun sudah mendapat tendangan penalti, Adi merasa tidak puas. Adi berpikir bahwa seandainya ia tidak dijegal, ia pasti akan mencetak golnya yang kedua kali. Adi tiba-tiba marah dan mulai membentak. Serta-merta dia memaki topan. Merasa tidak bersalah, topan balas membentak dan memaki Adi. Wasit pun datang mencoba melerai kedua pemain. Namun perkelahian tetap terjadi. Kedua pemain akhirnya mendapat kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Oke, kita lanjut. Pak Doni sebagai orang yang mengusulkan kegiatan bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, keesokan harinya Pak Doni mengundang seluruh warga RW 2 ke balai pertemuan kampung untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Di dalam pertemuan itu, Pak Doni mengajak seluruh warga untuk saling menjaga persatuan dan kerukunan RW 02. Menurut Pak Doni, tidak ada yang diuntungkan dengan peristiwa perkelahian dan pertandingan yang lalu. Ya,
Justru warga RW 02 yang dirugikan karena adanya permusuhan dan pertengkaran membuat suasana di RW 02 tidak lagi nyaman. Semua warga RW 02 harus rukun dan bersatu kembali. Persatuan dan kerukunan sangat penting agar suasana di lingkungan RW 02 menjadi nyaman dan kondusif kembali. Semua warga RW 02 menjadi sadar dan saling memaafkan. Oke anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan cerita di atas, tentukanlah unsur ceritanya. Tulislah hasilnya dalam bentuk peta pikiranmu di buku tugasmu. Yang kedua, unsur cerita ya. Masih ingat pelajaran yang unsur cerita ya? Oke, berikut. Dari cerita bibit perpecahan, coba kamu tuliskan gagasan pokok yang ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masih ingat ya di tema yang pertama itu. Oke, bagian yang ketiga, kita lihat di slide atau di buku teks. Tuliskan persamaan dari kata-kata berikut ini. Kata pertandingan, apa dia punya persamaan. Kemudian turut, apa dia punya persamaan. Dilanjutkan, mendapat suasana. Ya, kita buka kamus atau di internet cari persamaannya. Nah anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan tugas yang di atas, mari kita mencoba mendiskusikan pertanyaan dengan teman kelompok ya. Yang pertama, apakah kamu setuju dengan usul Pak Doni tersebut? Jelaskan. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan ya? Pertanyaan ketiga, keempat sampai dengan 8. Silakan anak-anak diskusikan 2 atau 3 orang ya. Dan jika Anda di rumah, silakan diskusikan dengan teman atau kakak di rumah bisa. Oke anak-anak, Indonesia dianugerahi Tuhan keragaman suku, budaya, dan agama. Namun keragaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah karena adanya sila ketiga Pancasila. Selain keragaman suku, budaya, dan agama, Indonesia juga dianugerahi Tuhan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah kapas. Kapas dimanfaatkan untuk membuat kain. Dari kain selanjutnya dibuat baju. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kapas menjadi kain dan proses kain menjadi baju? Oke, mari kita lihat. Nah, anak-anak, kita lihat gambar yang ada di slide ya. Ayo kita amati gambar ini. Ini adalah proses pembuatan dari kapas, kemudian menjadi kain, dari kain kemudian menjadi pakaian atau baju yang kita gunakan sekarang. Mari kita lanjut. Berdasarkan gambar yang kita amati tadi, jawablah pertanyaan sesuai dengan pengetahuanmu. Ada 5 pertanyaan, silakan anak-anak baca dengan teliti, kemudian dijawab. Nah, proses pembuatan baju seperti tampak pada gambar yang di atas adalah contoh kegiatan produksi. Produksi baju termasuk usaha perekonomian di bidang perindustrian. Apa saja jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di Indonesia? Nah, oke, mari kita lanjut anak-anak. Jenis usaha perekonomian di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu usaha informal dan formal. Apa itu usaha informal? Adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dari status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sedangkan usaha ini timbul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan lapangan kerja yang harus meningkatkan. Ya, harus meningkat. Contoh, usaha informal yaitu pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang loak, barang bekas, dan
pengrajin kecil ya. Sekarang mari kita lihat usaha formal ya. Usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contoh usaha formal adalah koperasi, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, jenis-jenis usaha perekonomian ini di masyarakat sangat beragam. Keberagaman ini dikelompokkan menjadi 6 bidang usaha. Mari kita lihat satu persatu. Usaha yang pertama adalah usaha di bidang agraris. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan ya. Kalau pertanian yaitu usaha kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Budidaya adalah usaha pemanfaatan dan memberikan hasil. Nah, di bidang pertanian, suatu kegiatan bercocok tanam atau budaya tanaman ya dapat digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai usaha pertanian dilakukan di sawah, di tegalang, ladang, dan kebun ya. Orang yang bekerja di bidang pertanian pada umumnya adalah petani milik dan petani penggarap ya. Petani pemilik penggarap tanah miliknya mulai dari pembibitan sampai dengan pemberantasan hama. Nah, biasa petani penggarap ini menggarap tanah bukan miliknya. Petani penggarap beroleh hasil panen sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pemilik tanah ya. Kegiatan usaha di bidang agraris lainnya adalah peternakan dan perikanan. Peternakan merupakan usaha pembudidayaan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaan usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan kecil, peternak hewan besar, peternak unggas, dan lain sebagainya ya. Oke. Anak-anak, sekarang mari kita lihat bidang usaha di bidang perindustrian. Pembagian industri merupakan jumlah tenaga kerjanya adalah sebagai berikut. Industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, industri besar ya. Mari kita lihat usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan yaitu jual beli dengan tujuan mendapatkan untung. Alat tukarnya adalah uang. Nah, cara yang dilakukan pada zaman dahulu adalah barter. Apa itu barter? Barter adalah jual beli dengan tukar menukar barang. Nah, berdasarkan barang yang diperoleh diperdagangkan, dibedakan menjadi warung kecil, warung besar ya. Warung kecil seperti kios, pedagang kaki lima, pedagang menengah, pedagang besar, pedagang yang besar mengekspor dan mengimpor. Berikut kita lihat pada usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dalam bentuk pelayanan. Orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapatkan imbalan. Usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain ya. Oke, sebagai bentuk usaha di bidang jasa yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya seorang guru yang mengajar di sekolah, guru itu memberikan jasa mengajar. Seorang dokter melayani pasien, sopir bus melayani penumpang mengantar pada tempat tujuannya, tukang cukur menyediakan jasanya untuk memangkas rambut. Kemudian kita tiba pada bagian E, usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan menilai ekonomi dari dalam bumi. Hasil perkembangan dari penambangan ini biasanya dijual ke luar negeri setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Nah, akan tetapi ada juga pertambangan yang dilakukan dengan skala kecil di masyarakat ya, seperti tambang pasir atau batu-batuan ya.
dapat dilakukan di lahan di sekitar tempat tinggalnya. Oke, mari kita lihat usaha yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata yaitu memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial, budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat mendapat keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Nah, adanya tempat wisata akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, misalnya pemandu turis dan pelayan hotel. Ada di tempat wisata juga mendorong seorang untuk berwirausaha, misalnya pedagang kerajinan, penyewaan papan, seluncur, dan pemasok bunga ke hotel. Oke, anak-anak. Setelah kita mendengarkan penjelasan ini, mari kita amati gambar yang ada di slide ini. Dan sekarang anak-anak tulis bidang usaha dan jenis pekerjaannya. Ya, ada 6 gambar ini. Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama. Nah, untuk membuat sebuah baju dari benang menjadi kain, dari kain menjadi baju. Nah, memerlukan proses yang panjang. Ada berbagai jenis pekerjaan yang terlihat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghargai hasil jerih payah pekerjaan mereka dengan menghargai baju yang kita gunakan ya. Menurutmu, bagaimanakah cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap tersebut? Silakan anak-anak tulis pada kolom yang sudah disiapkan coba dilihat di slide ataupun di buku teks ya. Oke, semoga bisa menuliskan sesuai dengan apa yang anak-anak ketahui. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang kurang atau belum dimengerti, silakan tanyakan kepada gurumu. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, dan tetap diingatkan jangan lupa komen, like, subscribe untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap diingatkan, jaga kesehatan ya, jaga imun, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal. Oleh karena itu, mari kita hidup sehat. Salam sehat.